Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luka Farizatullah dari Lokal ATB 22 dengan nomor NIM 22010302070. Ingin menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitriani, yang dimana tugasnya adalah menjelaskan kembali pelajaran Bahasa Indonesia yang ada di kelas 12. Dan yang saya ambil di sini adalah pelajaran mengenai tentang teks sejarah yang ada pada semester 1. Pertama, pengertian teks sejarah. Teks sejarah itu adalah teks yang berisikan tentang sebuah fakta-fakta yang terjadi di masa lalu, kemudian dituliskan dalam bentuk tulisan. Terus lagi, teks sejarah ini bersifat non-fiksi, artinya teks sejarah ini bukan karangan atau bukan hayalan, tetapi memang terjadi di masa lalu kemudian dituliskan. Teks sejarah ini memiliki ciri-ciri, diantaranya judulnya bersifat eksplisit atau gamblang, memang jelas, tidak berupa kiasan atau apa. Terus lagi orientasinya berisi dari pengantar, pendahuluan, dan ada tujuannya juga. Terus ada komplikasi teks sejarah memiliki sifat yang gradual. Komplikasinya itu terjadi secara runtut. Karena ini terjadi, misalkan ini terjadi karena ada sesuatu yang memicunya sebelumnya. Terus lagi ada resolusi yang terdapat pada teks sejarah, biasanya berisi kesimpulan. Terus lagi di sini tertulis ada struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah diantaranya adalah orientasi. Orientasi ini adalah bagian pembuka, bagian yang bisa dipahami sebagai pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Terus lagi ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini yang terjadi, yang dituliskan. Inilah poin dari teks sejarah: kejadian yang terjadi di masa lampau dan bersifat fakta. Urutan dan kronologisnya, bagaimana bisa ini terjadi. Kemudian biasanya diabadikan melalui sebuah tanggal. Contohnya seperti hari 10 November, G30 SPKI. Itu tanggal-tanggal yang ditandai oleh sejarah yang ada di belakangnya, yang melatar belakangi tanggal tersebut. Kemudian ada reorientasi. Reorientasi ini adalah, di sini tertulis reorientasi ini bersifat opsional, bisa ditulis bisa tidak oleh si penulis. Reorientasi ini terletak di bagian akhir cerita sejarah, sehingga penulis biasanya reorientasi ini bersifat saran atau kritik dan sudut pandang dari penulis bagaimana mengenai sejarah itu. Dalam teks sejarah ada juga kaidah kebahasaan teks. Kaidah kebahasaannya yaitu: 1. Menggunakan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga yaitu di mana penulis memposisikan diri mereka sebagai yang bercerita, yang mencerita. Terus lagi keterangan waktu yang digunakan yang seperti saya sebutkan tadi, mengenakan masa lampau atau kejadian yang sudah terjadi. Keterangan tempat. Pada kaidah kebahasaan yang keterangan tempat ini, teks sejarah menggunakan keterangan tempat. Keterangan ini digunakan untuk memberikan keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi atau tempat terjadi peristiwa sejarah. Keterangan tempat ini lokasi di mana kejadian sebuah peristiwa itu terjadi, itu juga dicatat dalam teks sejarah biasanya. Terus lagi konjungsi temporal atau waktu. Pada kaidah kebahasaan yang keempat ini, teks sejarah menggunakan konjungsi temporal, yaitu menghubungkan sesuatu yang menandai waktu berdasarkan letaknya. Konjungsi temporal ini terbagi menjadi dua, yaitu intrakalimat dan antar kalimat. Terus lagi ada konjungsi kausalitas, sebab akibat, terbagi menjadi dua juga, intrakalimat, antar kalimat.
Terus lagi ada nomina. Yaitu mengacu pada suatu nama, nama orang, hewan, atau apapun. Terus sebuah gagasan. Verba, yang terakhir adalah verba. Pada kaidah kebahasaan teks sejarah, banyak menggunakan verba dalam menceritakan peristiwa yang pernah terjadi. Verba sendiri adalah kata yang menunjukkan tindakan. Biasanya ditandai oleh imbuhan me, di, ber, ter, me, kan, ber, di, kan, dan lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.